7 terpidana kasus Vina Cirebon siapkan strategi lawan balik Ibtu Rudiana. 7 narapidana kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki sudah menyiapkan strategi untuk melawan balik Ibtu Rudiana. Bahkan, strategi tersebut disebut-sebut bakal mengalahkan Ibtu Rudiana dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Sebanyak 6 terpidana kasus Vina Cirebon yang masih mendekam di tahanan melakukan perlawanan balik terhadap Ibtu Rudiana. Kuasa hukum terpidana kasus Vina Cirebon melaporkan Ibtu Rudiana atas dugaan penyiksaan yang dilakukan saat penangkapan 8 tahun lalu. Laporan itu pun sudah diterima oleh Bareskrim Mabes Polri dan kini sudah masuk tahap penyidikan. Rupanya dari 7 terpidana itu, hanya 1 terpidana atas nama Hadi Saputra yang melaporkan tindak penyiksaan tersebut. Dalam laporannya, hanya Hadi Saputra saja yang menceritakan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan rekannya. Rupanya hal itu jadi strategi tim kuasa hukum untuk menjerat Ibtu Rudiana. Kami kuasa hukum dari Hadi Saputra dipanggil dan diperiksa sebagai pelapor untuk Pak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, kata Jutek Bongso dikutip dari Official iNews, Sabtu, tanggal 10 Agustus tahun 2024. Jutek mengatakan, gelar perkara laporan terhadap Rudiana ini sudah dilakukan minggu lalu. Saat ini sudah dilakukan tahap penyelidikan oleh Mabes Polri. Laporan ini berbeda dengan laporan para terpidana terhadap Dede dan Aep, di mana laporan terhadap Dede dan Aep sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana di lapas. Terhadap laporan ini juga kami kira akan segera dilakukan pemeriksaan terhadap para terpidana, kata Jutek. Demi menjerat Ibtu Rudiana, kuasa hukum terpidana pun rupanya mengeluarkan strategi jitu. Pihaknya terlebih dulu mengeluarkan pernyataan tertulis dari Hadi Saputra, di mana dalam laporan itu, baru Hadi Saputra yang melaporkan Ibtu Rudiana. Semua terpidana merasakan hal itu, tapi ini strategi kami munculkan satu Hadi, ungkap pengacara Hadi yang lain. Nantinya jika dibutuhkan untuk penyelidikan, barulah kuasa hukum akan memunculkan semua terpidana. Sebab dalam kasus dugaan penyiksaan ini, hanya mereka yang mengalami dan menjadi saksi satu sama lain. Kalau mereka semua jadi pelapor, siapa yang jadi saksinya, kata dia. Jadi saat ini baru Hari, tapi tentu akan menyusul dengan yang lainnya, tambahnya. Sementara Mabes Polri hingga saat ini masih merahasiakan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Kabag Penum Polri, Kombes RD mengatakan, hingga saat ini Mabes Polri masih terus melakukan pendalaman. Namun ia tidak membantah bahwa Mabes Polri sudah melakukan pemeriksaan. Tidak perlu tergesa-gesa, walaupun memang ternyata ada penyampaian pemeriksaan, tapi kita tetap menunggu, katanya dikutip dari Tiffany News, Sabtu. Saat ditanya terkait pemeriksaan Ibtu Rudiana, Kombes RD lagi-lagi meminta publik untuk bersabar. Kita tunggu dulu, katanya. Rudiana potensi jadi tersangka kasus Vina, Bareskrim naikkan status ke penyelidikan. Ibtu Rudiana dan para penyidik, yang menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, pada 2016, berpotensi jadi tersangka. Hal tersebut setelah Bareskrim Polri menaikkan status ke tahap penyelidikan terhadap Ibtu Rudiana DKK dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan oleh tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Cirebon terhadap Ibtu Rudiana telah dinaikkan ke tahap penyelidikan. Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra hari ini. Sementara kuasa hukum Saka Tatal menyebut telah mendapatkan kisi-kisi dari Ordal, bahwa Ibtu Rudiana dan penyidik 2016 yang terlibat bakal berpotensi jadi tersangka. Diketahui pada Kamis, tanggal 8 Agustus tahun 2024, tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina Eki telah memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Ibtu Rudiana.
Kami sebagai penasehat hukum pelapor, Hadi Saputra, dipanggil sebagai pelapor untuk Bapak Rudiana. Ini masih berlangsung pemeriksaan, di mana gelar pertama sudah dilakukan minggu lalu, dan ini sudah masuk tahap penyelidikan oleh Mabes Polri, ujar salah satu kuasa hukum para terpidana, Jutek Bongso di Bareskrim Polri. Sebelumnya, Jutek dan tim melaporkan Rudiana ke Bareskrim Polri pada Rabu, tanggal 17 Juli tahun 2024. Rudiana sendiri merupakan ayah dari almarhum Eki, sekaligus sosok yang berperan menangkap para terpidana. Jutek bahkan melaporkan Rudiana tidak hanya untuk dugaan kesaksian palsu, tetapi dugaan penyiksaan terhadap para terpidana. Jadi kita tidak hanya melaporkan terkait dugaan keterangan palsu, tetapi kan sebagaimana kita tahu ada isu penganiayaan, penyiksaan, penekanan secara psikis. Nah itu salah satu yang dilaporkan mewakili Hadi Saputra, kita uji gitu loh. Karena kan ada saksi yang melihat, ada bukti-bukti yang kita lampirkan, ujar Jutek di lobi Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu, tanggal 17 Juli tahun 2024. Berpotensi jadi tersangka. Di sisi lain, kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, mengaku mendapatkan kisi-kisi terkait pemeriksaan yang dilakukan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Ibtu Rudiana Ces. Setelah pertama kali laporan polisi di Bareskrim oleh Dedi Mulyadi, kemudian Ruli Panggabean dan tim Peradi di bawah asuhan Otto Hasibuan, tim sus bergerak cepat memeriksa polisi yang diduga terlibat secara maraton. Bukan hanya Rudiana, dikabarkan puluhan polisi yang diduga terlibat di dalam kasus tersebut sedang menjalani pemeriksaan. Berita terbaik tadi dari kawan saya, Rudiana akan kena batunya. Insya Allah, polisi di Cirebon akan masuk bui termasuk si Gugun dan Aris Papua. Kisi-kisi ini dapat dari orang yang kompeten, ujarnya seperti dikutip dari siaran langsung TikToknya yang tayang pada Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Menurutnya, meski belum disampaikan secara resmi, tetapi ia yakin Rudiana Ces akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Kemudian, mereka akan segera menggantikan ketujuh terpidana. Walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kemenangan tetap berada di kebenaran, ujarnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana Ces akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat, PTDH. Tim kuasa hukum Saka Tatal juga meminta agar Rudiana Ces baru dijebloskan ke dalam bui setelah menjadi warga sipil biasa. Kalau Rudiana sudah di PTDH maka dia menjadi sipil biasa, kedudukannya sama dengan kita, dia akan masuk penjara sipil. Kawan-kawan 7 terpidana sudah siap memplonco, tambahnya. Yasin berharap kisi-kisi yang disampaikan ini tidak jauh lari dari kenyataan yang sebenarnya. Puluhan polisi sudah diperiksa oleh Bareskrim. Dan insya Allah yang sudah kita tahu siapa namanya akan segera masuk bui termasuk yang bertato-tato kemarin, termasuk yang ngasih air kencing, itulah yang akan masuk bui. Segera akan jadi tersangka, tambahnya. 2 kejanggalan bukti chat di HP Vina Cirebon, beda dengan pengakuan 2 sahabat. Kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi pada 8 tahun silam, kini semakin terang benderang setelah bukti chat HP korban terungkap. Bahkan, dari bukti chat di HP Vina Cirebon tersebut muncul 2 kejanggalan yang dinilai berbeda dengan pengakuan dari 2 sahabat Vina yakni Mega dan Widi. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Ternyata pukul 1 waktu Indonesia Barat, Minggu tanggal 28 Agustus tahun 2016, Vina masih menerima SMS dari Mega. Padahal Mega dan Widi mengaku bahwa mereka melihat Vina dan Eki sudah tewas tengah malam di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon. Kasus Vina Cirebon semakin terang benderang dengan munculnya bukti chat hasil ekstrasi handphone Vina. Dari hasil ekstrasi atau pengambilan data handphone Vina, didapati 2 chat yang paling disorot. Kuasa hukum Saka Tatal Edwin Partogi Pasaribu menerangkan bahwa bukti chat Vina merupakan miliknya. Dia tertarik dengan 1 chat yang berada di kolom 55 dan 58. Dalam chatnya, Vina mengirim SMS ke temannya, Widya Sari untuk mengajak main. Yang paling mengesankan dari bukti percakapan ini, percakapan antara Vina kepada Widi kita bisa rujuk di angka 55, katanya.
Edwin menerangkan hasil ekstraksi ini terdapat perbedaan waktu 7 jam dengan aslinya karena merujuk pada UTC. Kalau di-Indonesiakan karena waktunya UTC ya waktu dunia, kalau dikonversi ke WIB itu 7 jam. Jadi pukulnya 22 jam 14 menit 10 detik ada SMS dari Vina kepada Widi yang mengajak untuk keluar jalan. Dijemput kalau mau, katanya. Tepatnya, seperti ini isi SMA Vina ke Widi di pukul 22 jam 14 menit 10 detik WIB pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mau gak Mek? Entar dijemput sama kita, tulisnya. Chat itu dikirim dari nomor 0898889340XX. Nah disinilah terdapat kejanggalannya. Jika beda waktunya adalah 7 jam, satu chat lain justru masuk pada pukul 1 waktu Indonesia Barat, Minggu tanggal 28 Agustus tahun 2016. SMS itu berasal dari nomor 089533182338XX. Wah, ada di mana pagi ya? Isun udah di rumah Widi, tulisnya. Dalam ekstraksi handphone, tertera waktunya adalah 18 jam 3 menit 4 detik tanggal 27 Agustus tahun 2016. Artinya SMS itu masuk pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sedangkan Widya Sari dan Mega Lestari bercerita mereka masih mengirim SMS bertubi-tubi ke nomor tersebut setelah melihat Eki dan Vina mengalami kecelakaan di Jembatan Talun Cirebon. SMS itu dikirim dari rentang waktu pukul 23 waktu Indonesia Barat sampai pukul 0.30 waktu Indonesia Barat. Nelepon gak diangkat dan tidak aktif. SMS terus-menerus ke HP Vina, kamu di mana? Aku gak langsung bilang, kamu kecelakaan. Pakai nomor Mega iya. Pakai nomor aku iya, kata Widya Sari. Sekitar pukul 0.30 waktu Indonesia Barat, Widya Sari dan Mega Lestari mencoba menelepon handphone Vina. Sekali tidak aktif, lalu aktif tapi tidak diangkat dan yang ketiga diangkat namun tidak ada yang bicara. Ketika telepon yang keempat barulah ada yang bicara menggunakan handphone tersebut mengabarkan dari Polsek Talun. HP-nya gak aktif, sekali telepon gak aktif, telepon lagi nyambung tapi gak diangkat. Sudah lewat jam 0 waktu Indonesia Barat. Ketiga diangkat tapi gak ada suaranya. Mati sendiri. Ditelepon lagi, ini dari Polsek Talun, kata Widya Sari dan Mega Lestari. Hasil pemeriksaan Rudiana di Mabes Polri bocor, bakal gantikan terpidana kasus Vina. Hasil pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Propam di Mabes Polri, atas kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, bocor ke publik. Bahkan disebut-sebut, berdasarkan hasil pemeriksaan itu, Rudiana bakal menggantikan 7 terpidana kasus Vina Cirebon dalam BUI. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Nasib Ibtu Rudiana CS yang kini menjalani pemeriksaan di Mabes Polri dibocorkan orang dalam. Rudiana CS saat ini tengah diperiksa secara intensif oleh Bareskrim Polri untuk mengungkap kasus Vina yang terjadi 2016 silam. Mereka yakni Ibtu Rudiana, Aris Papua dan Gugun Gumilar. Kuasa hukum Ibtu Rudiana, Mardiman Sane tak menapik jika kliennya sudah 3 malam berada di Bareskrim Polri, Jakarta. Pemanggilan Rudiana terkait dengan penyelidikan tim khusus, Tim Sus, bentukan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, untuk mengungkap kematian Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Menurutnya, tak hanya Ibtu Rudianan, namun penyidik kasus Vina di tahun 2016 turut diperiksa di Bareskrim Polri. Bang, izin saya sekarang lagi di Bareskrim bersama dengan teman-teman penyidik 2016, kata Rudiana seperti diceritakan Mardiman di program Sapa Indonesia Pagi, Kompas TV, Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Rudiana juga mengaku akan berbicara jujur tentang kasus kematian anaknya bersama sang pacar. Saya lagi di Bareskrim, mohon doanya, yang jelas saya akan menceritakan seterang-terangnya tanpa ada yang saya tutupi sedikit pun terhadap persoalan ini, kata Rudiana kepada Mardiman. Di sisi lain, nasib Ibtu Rudiana CS yang kini menjalani pemeriksaan di Mabes Polri dibocorkan oleh orang dalam. Hal itu diungkap kuasa hukum Saka Tatal, Yasin saat menggelar siaran langsung di TikTok yang diunggah oleh akun @mamamuda_channel82 pada Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2024. Bahkan,
Ia menyebut jika Ibtu Rudiana CS terancam masuk bui. Insya Allah, Rudiana, Aris Papua dan Gugun masuk bui walaupun secara konkret belum disampaikan tapi insya Allah. Mudah-mudahan kebenaran tetap berada di kita yang berjuang, ujar kuasa hukum Saka Tatal, Yasin. Ia mengatakan meski baru kisi-kisi, tetapi informasi itu didapatkan dari orang yang sangat kompeten di institusi tersebut. Yasin menyebut Rudiana CS bakal menggantikan posisi ketujuh terpidana kasus Vina Cirebon yang kini terbelenggu di dalam penjara. Kalau besok si Rudiana CS diborgol, 7 terpidana insya Allah akan keluar dari bui, tambahnya. Jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat, PTDH. Tim kuasa hukum Saka Tatal juga meminta agar Rudiana CS baru dijebloskan ke dalam bui setelah menjadi warga sipil biasa. Kalau Rudiana sudah di PTDH maka dia menjadi sipil biasa, kedudukannya sama dengan kita, dia akan masuk penjara sipil. Kawan-kawan 7 terpidana sudah siap mempelonco, tambahnya. Ia berharap kabar yang didapatnya dari orang dalam itu tidak lari jauh dari kenyataan. Kasus Vina rekayasa. Sementara itu, ex-Wakapolri, Komjen Pol Purn Ogroseno menyebut bahwa kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu ada rekayasa yang jelas yang terlihat dari laporan polisi saat kasus tersebut terjadi. Sejak awal sudah jelas peristiwa ini rekayasanya kasat mata. Mulai dari laporan polisi peristiwa tanggal 27 Agustus diubah menjadi tanggal 31, ujar Ogroseno dilansir dari kanal YouTube Nusantara TV. Ia juga menyebut nama ayah Eki, Ibtu Rudiana yang telah membuat laporan peristiwa tersebut. Menurutnya, Ibtu Rudiana seharusnya tak melaporkan tentang kronologi runtut kasus Vina dan Eki itu. Sehingga, ia mengaku heran bagaimana Ibtu Rudiana bisa mengetahui kronologi lengkap kasus tersebut yang ditulis di dalam laporannya. Tanggal 31 juga laporannya seolah ada 8 orang, padahal Ibtu Rudiana pada saat itu dia tidak tahu peristiwa. Dia tahu peristiwa dari mana? Dengar dari orang disebutkan satu persatu. Kan kita bingung di sini membaca laporan polisinya, ungkapnya.